Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MGMP Matematika SMK Rahmat Stekma Cianjur. Pada kesempatan ini, pertemuan minggu pertama pembelajaran matematika, kami tidak akan langsung mengajar ke kelas kalian semua. Baik untuk siswaku kelas 10 dan siswa saya kelas 10 dan kelas 11. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di Stekmal itu ada 4 guru matematika. Tentunya untuk kelas 11 sudah tahu ya. Tapi kita mengulangi lagi karena sistem sekarang pembelajarannya daring. Jadi ada sistem baru yang harus kalian pelajari. Untuk minggu pertama ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti selanjutnya kalian harus menyimak selama 40 menit ke depan pembelajaran dari kami. Tapi sebelumnya jangan lupa tadi absen yang di awal sudah di-share oleh matematika, tidak lupa untuk diisi. Kalau kalian tidak mengisi absen berarti dianggap tidak hadir di pembelajaran matematika. Begitu mungkin ya. Untuk mempersingkat waktu, kita perkenalkan diri dulu dari guru yang paling senior di SMK Rahmat Cianjur untuk matematika maksudnya. Bangga, silakan kepada ibu yang paling pojok sebelah kiri. Silakan. Hai siswa kelas 10 dan kelas 11. Nama saya Ibu Wike. Untuk kelas 11 mungkin sudah tidak aneh dan mungkin sudah merasa wah si ibu. Tapi untuk kelas 1 jangan khawatir. Ibu tuh tidak seperti yang dibayangkan oleh kalian ya. Ibu itu adalah guru yang paling baik dan paling ramah ya. Nah itu nama ibu adalah Ibu Wike Andriani ya. Ibu mengajar di sini sudah cukup lama alhamdulillah ya, sampai hari ini. Walaupun memang waktu pertama ibu pernah mengajar kewirausahaan, dan yang terakhir sekarang saya mengajar matematika plus tambahan ada mengajar kimia. Nah itu saja ya mungkin perkenalan dari ibu, cukup. Nah silahkan untuk yang selanjutnya oleh Ibu Wulan. Hai anak-anakku, perkenalkan nama Ibu Sri Wulan. Nah saya juga sama sebetulnya. Di sini kita memang berempat khusus matematika ya. Nah kebetulan tahun ini Ibu juga mengajar kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10 dan kelas 11. Nah untuk kelas 11 mungkin sudah tidak aneh lagi melihat wajah Ibu dan hidung Ibu yang minimalis ini. Jadi jangan heran ya. Untuk anak-anak kelas 10, selamat datang di SMK Rahma. Semoga kalian di sini betah ya. Mudah-mudahan nanti kita pas pembelajarannya kita kompak dan kalian nyaman di sini. Oke? Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, perkenalkan ini. Halo, saya dulu ya. Jadi bungsu. Si bungsu. Nama saya Ibu Nur Fitriani, panggil saja Ibu Fitri. Dilihat ya dari sini, bajunya belum serempak. Karena saya bungsu di sini baru berapa tahun, dan doakan mudah-mudahan tahun ini sudah punya baju MGMP Matematika ya. Amin. Amin. Mungkin sama dengan yang guru lain, kelas 2 sudah biasa melihat wajah saya yang seperti ini, cantik jelita dan tidak sombong. Tapi untuk yang kelas 1, perkenalan, nama saya Nur Fitriani, panggil Ibu Fitri. Mohon maaf kalau nanti agak cerewet ya, cerewet bebaduk gitu ya. Sudah. Jangan seram dengan matematika. Matematika itu adalah ilmu yang sangat menyenangkan jika tahu memakainya seperti apa atau harus kita mendalami. Apalagi dengan guru-gurunya ya. Yang cantik-cantik seperti itu ya. Sangat Mungkin menyenangkan. hanya itu saja perkenalannya. Jika ada pertanyaan langsung tanyakan saja ke orangnya nanti ya. Kalau ketemu say hi saja. Silakan selanjutnya kepada Ibu Yola. Baik. Halo, assalamualaikum kelas 10 dan kelas 11, khususnya kelas 10. Selamat datang di SMK Rahmat Cianjur. Mungkin saya belum pernah mengajar di kelas 11 juga, belum pernah, tapi mungkin kalian semua sudah tahu. Nama saya Ibu Yolda Rahayu. Saya mengajar matematika. Biasanya saya disebutnya apa ya? Saya spesialis ngajar kelas 12 sudah tahun ketiga. Jadi saya jarang mengenal di kelas 10 dan kelas 11. Tapi untuk tahun ajaran sekarang, kelas 11 dan kelas 10 tidak hanya akan mengenal Ibu Ike saja, Ibu Wulan saja, atau Bu Fitri, karena kami akan berkolaborasi mengajar matematika di kelas Anda semua. Jadi satu kelas itu gurunya bisa jadi 4 sekarang. Nah, perkenalkan tadi sudah ya, selain sebagai guru matematika, Ibu juga mengajar produktif OTKP
Selain itu di SMK Rahma Ibu juga menjabat sebagai kurikulum SMK Rahma Cianjur. Mungkin itu saja ya perkenalannya. Nanti boleh di-invite masing-masing Facebook. Nama Facebook Bu Ika apa Bu Ika? Wike Andriani. Wike Andriani. Ibu Ulan punya Facebook? Enggak, Bu Ulan. Jadi nanti kalau mau kepo ke Bulan langsung aja berarti ya Bu Ulan. Iya. Nanti nomor WA-nya minta ke Bulan. Bu Fitri? Ada Nur Fitriani untuk Facebook, untuk Instagramnya Fitriani Nur 12. Nah, boleh di-invite nanti sosial medianya ya. Dan Ibu sendiri Wilda Rahayu dan sosial medianya untuk Instagramnya will_rahayu. Boleh di-invite ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur Fitriani bahwa matematika di SMK itu tidak menyenangkan ya. Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Apalagi guru-guru matematika SMK Rahma itu mudah-mudah dan Cantik-cantik. Ya, energi. Bu Ika ini super baik. Betul Bu Ika? Betul sekali. Betul sekali. Bulan juga apalagi ya, lemah lembut, langsing, gemulai gitu kan. Dan apalagi Bu Fitri. Tapi jangan terkecoh dengan penampilan Bu Fitri ya. Baik, cantik. Nanti lihat di kelasnya. Seperti itu kuncinya satu sih disiplin. Baik, itu mungkin pengenalan awal ya. Jadi jangan terlalu tegang. Jadi nanti setiap pembelajaran itu 40 menit ya. Setiap video 40 menit. Nah, nanti metodenya akan kami jelaskan. Nah, untuk yang pertama ya, sambil perkenalan, sambil kalian menyimak penjelasan dari ibu-ibu di depan ini, kalian simak dengan baik, jangan tinggalkan HP-nya ya. Tolong simak. Yang pertama itu akan dijelaskan dan disampaikan oleh Ibu Sri Wulan ya Bu ya, dan Ibu Nur Fitriani. Temanya tentang matematika di SMK itu seperti apa sih? Nah, seperti itu ya. Tolong disimak, baik-baik dengarkan, pakai headset bila perlu. Jadi suaranya nggak kemana-mana. Oke, mangga silakan Bu Sri Wulan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Anak-anakku sekalian, untuk matematika SMK itu mungkin kalian aneh ya, Bu, mungkin bertanya, gimana sih pembelajaran di SMK itu gitu kan. Nah, pembelajaran di SMK dan SMP itu memang berbeda. Kalau untuk matematika SMP mungkin itu lebih ke dasar ya. Tapi kalau untuk di SMK itu lebih ke penerapan. Intinya penerapan berarti untuk nanti bisa dipakai ke depannya. Misalkan kalian mau meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, itu bisa. Atau mungkin juga kalian mau melanjutkan ke, Bu, kalau aku mau nyari uang misalkan, langsung ke industri. Nah, itu juga bisa nanti. Nah, di sini di dalam pembelajaran matematika itu ada yang disebut dengan KD atau kompetensi dasar. Nah, apa sih Bu kompetensi dasar? Ayo, ada yang tahu nggak kompetensi dasar itu apa? Ayo, cari di Google. Cari di Google. Oke, kompetensi dasar itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, minimal yang harus dicapai oleh kalian selaku siswa untuk menentukan bahwa siswa atau kalian itu bisa menguasai atau menguasai standar kompetensinya atau belum gitu kan. Nah, bisa juga dalam kata lain kompetensi dasar itu sama dengan materi pokok. Materi pokok yang nanti akan kami sampaikan, akan kami berikan kepada Anda-Anda sekalian. Nah, mungkin seperti itu. Bu, jumlah dari KD di SMK itu ada berapa banyak sih? Itu kan ya pertanyaannya. Oke. Nah, di SMK itu ada 34 KD yang harus kalian capai dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, di kelas 10 itu ada berapa KD, Bu? Nah, kalau di kelas 10 itu memang padat ya. Ada 11 KD. Nah, yang di kelas 11-nya ada berapa KD, Bu? Kalau di kelas 11 itu ada kelas 10 ada 14, kelas 11 ada 11 KD, dan kelas 3 atau kelas 12 hanya 9 KD. Gitu kan. Nah, untuk kelas 10 KD yang pertama itu adalah mengenai sifat-sifat, Ibu bacakan ya. Yang pertama, sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, terdiri dari sifat bilangan bentuk akar atau aturan logaritma. Nah, di sini ada juga nilai mutlak. Nilai mutlak itu terdiri dari persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Terus yang ketiga, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, berikutnya program linear. Nah, program linear itu mencakup pertidaksamaan linear dua variabel, gitu ya. Terus
ada barisan dan deret aritmetika. Nah, deret aritmetika ini terdiri dari yang pertama, suku ke n suatu barisan aritmetika. Nah, yang kedua, jumlah n suku suatu deret aritmetika. Yang berikutnya, deret geometri. Nah, deret geometri itu ada 3 bagian. Nah, yang pertama, suku ke n suatu barisan geometri. Yang kedua, jumlah n suku suatu deret geometri. Yang ketiga, jumlah deret geometri tak hingga. Nah, yang berikutnya, KD berikutnya bunga tunggal. Bunga tunggal ini terdiri dari bunga majemuk, anuitas, pertumbuhan, dan peluruhan. KD berikutnya, mengenal sisi segitiga siku-siku. Nah, ini ada 2 subbab ya. Yang pertama, perbandingan geometri suatu sudut segitiga siku-siku. Yang berikutnya, menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku. KD berikutnya, menentukan konsep perbandingan trigonometri. Nah, ini terdiri dari yang pertama, sudut istimewa pada geometri. Yang kedua, menentukan nilai sudut pada 4 daerah kuadran. Berikutnya, trigonometri. Nah, trigonometri ini yang pertama, mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Nah, yang berikutnya, kebalikan dari yang pertama, yaitu mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Yang berikutnya, menghitung nilai fungsi trigonometri. Nah, kalau ini hanya menggambar grafik fungsi dari trigonometri itu saja. Berikutnya, aturan sinus dan aturan kosinus. Terus, luas segitiga, dan yang terakhir adalah rumus sinus, jumlah, dan selisih sudut yang terdiri dari sudut kosinus, jumlah, dan selisih sudutnya. Nah, mungkin itu kompetensi dasar yang nanti akan kalian ampu di kelas 10. Untuk yang kelas 11-nya mungkin Ibu Fitri bisa membacakannya. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja saya akan membacakan kompetensi dasar untuk kelas 11 ya. Yang pertama ada matriks penjumlahan dan pengurangan. Yang selanjutnya ada matriks perkalian dan pembagian. Terus selanjutnya vektor. Dan seterusnya vektor dimensi 3, ada persamaan dan fungsi kuadrat. Selanjutnya ada invers fungsi, persamaan lingkaran, ada logika, ada geometri, ada transformasi geometri, ada aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Itu untuk kelas yang 11. Nanti di pelajaran kelas 2 ataupun kelas 1 kita bisa aplikasikan matematika ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih caranya? Makanya tunggu lagi video dari kami, dari guru MGMP Matematika. Makanya matematika itu tidak menyeramkan, Tapi menyenangkan. bisa menyenangkan kalau kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun dianggap seram, lihat aja muka-muka kita yang imut-imut. Pasti menyenangkan. Yang cantik ya. Nah, itulah kelebihan salah satu guru di Stekma atau SMK Rahmat. Nah, mungkin untuk yang kelas 11 seperti itu ada 11 KD, tidak terlalu banyak seperti kelas 1 karena semakin tinggi kelas semakin mengkerucut ya. Iya. Oh iya, ada lagi satu lagi saya lupa. Ya. Untuk matematika di SMK itu kan di SMK ada beberapa jurusan ya. Ya. Jadi itu ada dibagi menjadi 2 apa ya namanya? Keahlian ya. Dua paket keahlian. Yang pertama teknik dan yang kedua bismen. Nah, ada nggak perbedaan antara teknik dan bismen? Ada tentunya. Kalau teknik itu cenderung lebih banyak yang muatannya. Ya. Tapi kalau bismen memang ada materi yang memang tidak diajarkan. Tidak sebanyak yang di teknik. Mungkin itu saja. Nah, Ya. ada lagi yang mau Sudah. menambahkan? Kemudian dari kita berempat, kalau tadi udah jelas ya kalau Bu Elda itu semua jurusan mengajar di kelas 12 itu semua jurusan mengajar. Tapi kalau untuk yang kelas 10-11 itu terutama saya, Bulan dan juga Bu Fitri itu akan berbeda-beda. Kelas 1 contohnya saya mengajar di jurusan 10 MP, kemudian 10 TKJ dan 10 BDP. Kemudian kalau untuk kelas 11-nya saya mengajar di kelas 11 MP, 11 listrik dan
11 TKJ. Nah itu, jadi nanti kalau kalian yang memang merasa jurusan itu, nanti matematikanya akan bertemu di saya, di daring ataupun nanti ketika di kelas. Nah untuk Bulan juga nanti sama, silakan Bulan jelaskan mengajar di kelas mana saja. Untuk Bulan itu mengajar jurusan kelas 10-nya itu kelas 10 PKRO, kemudian listrik kalau tidak BDP. Untuk Bulan katanya lupa, hanya tapi kalau tidak salah kalau untuk kelas 11-nya itu kelas 11 PKRO, kemudian BDP dan satu lagi adalah kelas farmasi. Nah, untuk Bu Fitri silakan mengajar Di kelas kelas mana? 1 listrik mungkin 1-2 enggak listrik sekarang? Iya. Iya, 1-2. Terus di kelas 2-nya OTKP. Dan seterusnya saya juga lupa. Dan satu lagi saya mengajar di seni budaya kelas farmasi. Iya. Berjanji nyanyi ya. Iya. Joget. Nah, jadi seperti itu ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada di SMK itu sebetulnya SMK SMP sama matematika itu dari SD juga sama seperti itu, hanya lebih ke pengembangan saja seperti itu ya. Tapi tadi ada yang meralat sedikit, tadi Ibu Ika menyampaikan akan bertemu di daring atau di pembelajaran langsung. Nah, kebetulan ini akan dibahas juga teknik pembelajaran daring karena kita 2 bulan ini Bu Ika masih pembelajaran daring ya. Mudah-mudahan kondisi COVID-19 ini lekas membaik, jadi kita bisa langsung ketemu tatap muka di sekolah ya, tidak hanya pembelajaran lewat internet atau daring atau apapun itulah aplikasi dan lainnya yang memakan kuota ya. Jadi gini, untuk daring ini ada perubahan sedikit. Jadi ketemunya yang tadi Ibu Ika sampaikan di kelas apa, Bulan di kelas apa, Bu Fitri di kelas apa, sekarang tidak hanya gurunya itu, tapi nanti kalian contoh di kelas 10 TKRO 1 yang di jadwalnya Ibu Ika, tapi kalian akan bertemu dengan Ibu Ika, Ibu Bulan, Ibu Fitri, dan Ibu. Jadi Ibu sekalian ya, menjelaskan sistem pembelajaran sedikit supaya kalian tidak bingung. Jadi begini, Ibu kasih contoh kelas 10 farmasi. Misalkan 10 farmasi hari ini adalah matematika. Nanti di dalam grup itu akan ada salah satu guru yang masuk. Tadi Bu Wulan menyampaikan kelas 10 itu ada 14 KD. Nah, untuk KD pertama misal yang akan menilai KD pertama itu adalah Ibu Ika. Jadi kita itu akan masuk ke semua kelas. Jadi nanti KD 1 yang akan menilai dan memberikan pembelajaran itu adalah Ibu Wike, tentunya bersama kami juga. Tapi yang khusus nanti KD 1 itu Ibu Wike di semua kelas. Kelas 11 pun sama. Jadi nanti kelas 11, kelas 10 akan mengenal ibu-ibu di sini. Itu selama pembelajaran daring. Mudah-mudahan kalau tatap muka nanti sesuai jadwal yang sudah disampaikan oleh Ibu Wike tadi. Nanti selesai KD 1, misalkan KD 1 adalah bilangan. Nah, nanti di KD 2 itu misalkan sistem bersama linear, bisa jadi itu oleh saya atau Ibu Nur Fitriani atau Ibu Wulan. Di semua kelas. Nah, itu juga akan berlaku di kelas 11 juga. Jadi sekarang kalau ditanya siapa guru matematikanya, ya kami semuanya seperti itu. Jadi selama 2 bulan percobaan masa daring ini, pembelajaran ini di dalam kondisi penerapan new normal ya, kebiasaan baru. Jadi guru matematikanya nggak satu, itu spesialnya di Stekma. Jadi beda dengan yang lain ya. Ketika ditanya guru matematikanya siapa, kita berempat. Nah itu salah satu aturan main pembelajarannya. Kemudian seperti apa sih Bu belajarnya nanti? Nah, untuk pembelajaran tadi Bu sudah sampaikan matematika. Untuk hari ini misalkan materinya adalah statistik yang akan masuk misalnya Ibu ke dalam grup kelasnya masing-masing. Di dalam grup kelas masing-masing nanti akan di-share video pembelajaran. Pembelajaran ya tentunya tentang statistik. Kalian harus menyimak video itu 40 menit penjelasan dari Ibu dari mulai penjelasan soal dan penjelasan materi. Itu nanti masing-masing akan menjelaskan. Misalnya Bu Ika akan menjelaskan trigonometri. Teknis videonya nanti akan bermacam-macam karena kami memiliki cara yang berbeda tapi tujuannya sama ya, matematika seperti itu. Jadi 40 menit itu kalian harus menyimak dengan baik. Nanti karena kami juga akan meninggalkan tugas. Nanti seperti apa sih tugasnya selama daring ini akan dijelaskan oleh Ibu Ika. Nah, itu yang pertama ya. Jadi satu, sebelum menyimak video kalian tidak boleh lupa absen. Absen yang akan kami serahkan di dalam grup kelasnya masing-masing, khusus matematika akan menggunakan sistem Google Form. Gak susah, maksudnya kalian tinggal klik aja, ada nama kalian menyatakan bahwa kalian hadir di pelajaran
ini. Nah, seperti itu. Setelah absen, kemudian nanti kalian akan mendapatkan video. Di dalam video itu di akhir akan ada evaluasi dan sistem penugasannya seperti apa. Jadi seperti itu setiap minggunya di setiap kelasnya. Nggak boleh bosan. Kalau dihitung 2 bulan ini berarti ini pertemuan pertama ya. Ini minggu pertama perkenalan. Minggu depan kita sudah masuk materi, berarti ada 6 atau 7 lagi sebelum kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka langsung. Amin ya, mudah-mudahan semua kondisinya membaik. Itu mungkin ya untuk teknis pembelajarannya yang baru Ibu sampaikan. Itu aja sih. Selanjutnya, daripada nanti kalian yang akan bingung, langsung aja Bu Ike. Biasanya anak-anak riweuh sama tugas. Nah, kalau urusan tugas biar Bu Ike yang menjelaskan ya. Wajahnya wajah tugas. Mangga Bu Ike. Oke, kalau untuk masalah tugas sama sih sebetulnya dengan mata pelajaran yang lain. Jadi ketika kita nih guru-guru ya nanti memberikan materi melalui video. Silakan kamu simak, kemudian kamu tulis mana-mana yang penting, atau misalkan kamu resume dari apa yang disampaikan di video tersebut, kamu tulis, kamu simpulkan. Nah, kemudian bisa saja tugasnya itu macam-macam. Bisa kalau untuk matematika mungkin kalau untuk resume ya paling menuliskan rumus, pengertian juga ada, mungkin ada beberapa pengertian, tapi tidak terlalu banyak kalau untuk matematika ya, banyaknya itu rumus. Nah itu. Kemudian juga kamu juga harus memahami bagaimana cara menyampaikan pemahaman di dalam matematikanya juga. Karena ya terus terang namanya orang itu akan berbeda-beda. Kamu juga bisa paham, guru ini ke guru ini paham, ke guru ini enggak. Nah itu bisa saja gitu ya. Cuman berarti karena memang kondisinya sekarang daring, mungkin untuk bertanya bisa via WA, bisa ke guru yang berempat ini. Kalau misalnya kamu ketika mendapatkan video nih dari ibu misalkan yang materi apa gitu. Nah ibu dari penyampaian video ibu itu ternyata tidak paham. Bisa kamu mencari infonya itu bisa ke Ibu Wulan, bisa ke Ibu Fitri atau ke Ibu Wilda. Nanti kan bisa di-share ya nomor WA nanti oleh wali kelas, ini bisa di-sharekan nomor WA dari kami. Jadi bisa ditanyakan secara langsung. Itu bisa melalui WA juga, bisa nggak usah tulis, bisa voice note misalkan gitu ya, atau bisa video call. Itu silahkan, terserah kalian lah. Cuma dia berarti otomatis kuota itu sangat penting untuk menanyakan hal tersebut. Itu dikembalikan lagi lah kepada kalian. Nah itu. Nah kemudian video sudah disampaikan, kemudian silakan kamu. Nah nanti untuk bentuk penugasan itu bisa saja bermacam-macam. Bisa nanti bentuk latihan gitu ya, atau tadi seperti Ibu bilang bisa bentuk resume, atau mungkin bisa saja untuk awal-awal nih kita menanyakan berapa KD dari matematika di kelas 1. Bisa saja itu disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Atau misalkan KD ini pernah nggak kamu pelajari pas waktu kelas pada waktu kamu kelas 8 gitu ya, kelas 9 gitu, kelas 7. Nah, itu bisa saja. Nah, silahkanlah, karena matematika itu kan dari SD itu sudah dipelajari, dari SD sampai sekarang itu terus mengulang-ulang sebetulnya. Hanya di SMA itu tadi di SMK itu hanya mengulang saja seperti yang Bu Yada sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, absen ya. Nah, itu absen yang penting, terutama absen juga itu di awal itu sudah Bu Yada sampaikan. Penugasan itu yang utama harus tepat waktu. Matematika itu pasti ya, jadi ketika diminta untuk mengumpulkan jam, misalkan nih 3 jam ya, 3 jam pelajaran, misalkan 3 jam itu berapa? 40 kali 3 berarti ya, 40 kali 3 120 menit. Nah itu misalkan kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 10 itu harus sudah mengumpulkan. Nah itu, tidak ada waktu telat. Ingat, matematika itu adalah ilmu pasti. Jadi apapun kita bentuknya itu harus pasti. Ketika kita minta kumpulkan jam 10 harus sudah mengumpulkan. Karena kita memberikan waktu, nanti akan memberikan waktu, silakan kalian kerjakan beberapa waktu. Nah, berikan waktu misalkan 15 menit, dari 15 menit harus kumpulkan. Kita on time ya. Nah itu, Stekmal itu dibiasakan untuk selalu disiplin. Stekmal itu selalu dibiasakan disiplin. Kalau kalian tidak percaya, silakan tanya ke kakak kelas kalian seperti apa. Karena guru matematika yang ada di sini, termasuk guru-guru yang lain mungkin ya, itu akan sama. Ya, walaupun memang kalau karakter akan berbeda-beda gitu, tapi tetap kalau untuk masalah tugas selalu sama, tepat waktu. Nah itu mungkinnya kalau untuk masalah penugasan. Jadi Ibu harap tidak ada alasan apapun, karena kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan tugas, otomatis nilai akan berkurang di dalam raport atau KHS-nya nanti. Nah itu, mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan mengenai tugas. Mungkin ada tambahan?
Oh, untuk nilai ya. Jadi ada istilah kriteria batas minimum yang KBM. Nah, untuk matematika berapa ya? 75. Nah, jadi kalian itu minimal nilai itu 75 baru dinyatakan kalian selesai di KD itu. Dan jangan lupa, makanya nggak boleh nunggak tugas karena sifatnya berlanjut. Jadi untuk KD ini adalah syarat untuk KD selanjutnya. Saran Ibu, insya Allah sih sebetulnya ya kita mah nggak pernah memberatkan tugas ya. Betul. Tugas itu kami itu sepertinya galak gitu ya. Lebih tepatnya itu disiplin, artinya untuk mempermudah kalian. Insya Allah tugas yang kami berikan itu mudah-mudah kok. Jadi jangan punya asumsi yang lain-lain. Kita buat pembelajaran ini semenyenangkan mungkin begitu ya. Gak boleh tegang, santai. Gimana caranya supaya kalian di rumah mengerjakan matematika tanpa kami mendampingi secara langsung bisa menyelesaikan tugasnya secara tuntas dan dengan baik dan benar. Mungkin itu. Ya, jadi Bu bagaimana kalau misalkan saya nilainya 50, Bu Ika gimana? Ada solusi nggak kalau misalkan nilainya kurang dari KKM? Nah, banyak sebetulnya, bukan satu orang dua orang, itu hampir kadang-kadang yang lulusnya ini yang bisa kita hitung, yang tidak lulusnya yang banyak. Itu sering kali seperti itu kalau untuk di matematika, untuk eksak lah, pelajaran eksak terutama. Nah, itu biasanya kembali kepada kebijakan gurunya masing-masing. Tapi kalau kita untuk matematika kita selalu memberikan kebijakan, ya kebijaksanaan, ada remedial, atau misalkan sebelum remedial pun kita masih memberikan kesempatan kok silahkan gitu ya. Kalau misalnya memang mau memperbaiki silahkan. Kita tuh sebetulnya anak-anaknya saja yang selalu menganggap bahwa mempersulit diri gitu ya. Enggak kok sebetulnya. Apalagi guru matematika yang alhamdulillah kita selalu baik-baik saja ya. Betul itu. Cuma satu yang saya minta, karena memang saya melihat pengalaman-pengalaman dari yang dulu-dulu ya. Ada beberapa anak yang memang mengerjakan remedial atau mengerjakan tugas-tugas yang kurang itu asal. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Karena memang sebetulnya kalau untuk matematika kan kita harus nambah nilainya itu ya dari 50 aja ke 75 itu kan 25. Itu lumayan ya sebetulnya. Kalau misalnya kita harus mau sesuai dengan idealis ya, otaknya nih yang berfungsi. Tapi karena memang kita lihat kondisi kalian juga gitu ya, karena SDM misalkan kalian tidak mampu ya, kita mau bagaimana lagi? Kita sudah maksimal, kalian juga sudah maksimal. Ya kita mengharapkan satu saja untuk mencapai KKM. Tugas yang kalian kerjakan rapi, itu saja. Betul. Ya, betul tidak? Iya. Hanya itu saja gitu, jangan asal-asalan. Jadi ketika kita mendapatkan tugas yang memang asal-asalan, jangankan mau memberikan nilai, betul tidak? Melihat pun kita akhirnya jadi malas gitu. Nah itu ya mungkin salah satu yang memang perlu disampaikan juga. Ya, itu ya. Ada tambahan? Cukup Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa tadi apa yang kami sampaikan. Intinya selamat menjalankan tahun pelajaran baru ini dengan sebaik mungkin, khusus kelas 11 nih. Ingat, Anda sangat beruntung bisa ada di kelas 11. Mungkin ada Bu Ike, Bu Wulan, dan Bu Fitri mengajar ya kelas 11. Syukuri, apalagi sudah tahu karakter kami, harus bisa memberikan contoh yang baik buat kelas 10. Intinya kuncinya sudah Bu Ike sampaikan tadi adalah disiplin. Kami tidak akan memberikan kesulitan apapun kepada kalian selama kalian tidak mempersulit diri sendiri. Kuncinya itu. Ya, nah untuk matematika tidak hanya dinilai dari tugas sudah mengumpulkan, karena kriteria itu 3 tadi sudah disampaikan oleh Bu Wulan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap bukan kalian ibu-ibu gak ngelihat kami seperti apa di kelas, jangan salah. Pengumpulan tugas tepat waktu, terlambat itu juga merupakan sikap. Di absen ketika kalian telat mengabsen itu juga sama sikap. Jadi kami bisa mengecek di Google nanti jam berapa si A absen. Memang Bu saya udah on, gak akan bisa dibodoh-bodohi karena Google itu on time. Ketika kalian klik di situ berarti kalian hadir di jam itu. Seperti itu ya. Nah untuk pertanyaan yang lainnya nanti kalian bisa kirim WA ke kami. Untuk kelas 11, untuk kelas 11 jadi contoh yang baik buat adik kelas. Untuk kelas 10 selamat datang dan selamat menempuh pendidikan di SMK. Selamat bergabung di SMK Rahma. Mungkin untuk minggu pertama kita hanya perkenalan saja ya, tidak ada materi. Nah nanti kita ketemu minggu depan lagi. Untuk hari ini kalian masih bisa dibebas tugaskan. Untuk yang akan datang jangan harap. Ya gitu juga enggak, maksudnya jangan Pasti ada tugas. Pasti ada tugas. Ya mungkin untuk nilai. Ya, itu untuk nilai, betul. Seperti itu ya. Terima kasih dan
tidak boleh men-skip video selama pembelajaran berlangsung. Jadi nanti boleh, saya ngantuk dulu Bu, di stop dulu. Jangan kamera HP-nya muter, kaliannya kemana, nanti kalian gak akan nyimak materi dari kami secara sempurna. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari kami. Ada yang mau disampaikan Bu Ika? Untuk matematika enjoy aja ya. Untuk ibu sendiri, matematika happy. Matematika semangat. Matematika, I love matematika. Kuncinya itu matematika ya, harus menikmati ya. I love matematika. Terima kasih. Kita ucapkan salam bareng-bareng yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Saya.